Pernah nggak sih lihat angka yang kelihatannya bagus banget, tapi kok rasanya ada yang aneh? Nah, itulah yang lagi terjadi di jantung ekonomi Indonesia sekarang. Kalau dilihat dari luar, pertumbuhannya kelihatan kuat. Tapi begitu kita bedah lebih dalam, ada sebuah paradoks yang bisa jadi penentu masa depan kita semua. Yuk kita coba bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari angkanya dulu ya. Di kuartal kedua 2025, ekonomi Indonesia itu tumbuh 5,12%. Angka ini bukan sekedar bagus loh. Ini tuh laju pertumbuhan kuartalan tercepat sejak pandemi. Sebuah sinyal yang harusnya bikin kita semua optimis kan? Eits, tapi tunggu dulu. Apa angka segede ini udah menceritakan semuanya? Apa ini pertumbuhan yang benar-benar sehat dan bisa bertahan lama? Atau cuma manis di awal aja? Soalnya kalau kita gali lebih dalam lagi, di balik angka yang kinclong ini, ada sesuatu yang rasanya kurang pas. Dan ini bukan cuma perasaan saya aja. Sebuah laporan dari para ekonom di LPM FEB UI bilang terus terang, pertumbuhan PDB ini menunjukkan inkonsistensi dan anomali kalau kita bandingkan sama data-data ekonomi lainnya. Ibaratnya nih, mesin ekonomi kita suaranya kencang banget, tapi lampu indikator di dashboard malah nyala semua. Ada yang nggak beres di dalam. Apa itu? Nah, buat ngerti anomali ini, kita harus kenalan dulu sama dua penjaga utama ekonomi kita. Ada yang namanya kebijakan moneter, dan ada kebijakan fiskal. Anggap aja mereka ini dua ksatria yang tugasnya menjaga stabilitas kerajaan ekonomi. Idealnya, mereka ini harus bekerja sendiri-sendiri, independen. Gampangnya gini deh, Bank Indonesia sebagai bank sentral itu tugasnya memegang setir peredaran uang dan suku bunga. Tujuan utamanya satu, jaga harga-harga biar stabil. Nah, kalau pemerintah lewat Kementerian Keuangan, itu tugasnya ngatur pajak dan belanja negara buat bangun jalan, sekolah, dan lain-lain. Dua tugas beda, dua alat yang beda, dan dua tujuan yang beda. Analogi korong bersama dari ekonom James Tobin ini ngejelasinnya dengan pas banget. Bayangin ekonomi kita itu kayak bak mandi besar. Ada dua keran yang ngisi airnya, keran moneter dan keran fiskal. Keduanya emang perlu koordinasi, tapi yang paling krusial adalah keduanya harus keran yang terpisah, harus independen. Kemerdekaan inilah yang jadi pondasi ekonomi sehat. Nah, sayangnya disinilah masalahnya mulai muncul. Belakangan ini, dinding pemisah yang independen antara dua penjaga itu kayaknya mulai retak. Ada tekanan-tekanan besar yang bikin garisnya jadi kabur, dan ini bisa mengancam pilar stabilitas yang sudah kita bangun. Penting banget buat kita ingat, independensi Bank Indonesia ini nggak didapat gratis loh. Ini lahir dari pelajaran pahit krisis tahun 1998. Tapi coba lihat apa yang terjadi baru-baru ini. Undang-Undang tahun 2023 nambahin mandat pertumbuhan ke dalam tugas BI. Kedengarannya bagus kan? Tapi ini yang bikin banyak analis khawatir. Ini bisa membuka pintu bagi intervensi politik yang lebih mentingin pertumbuhan jangka pendek daripada stabilitas jangka panjang. Dan ini bukan cuma teori lagi. Kita lihat skema berbagi beban mulai dihidupkan lagi. Intinya, Bank Indonesia bantu biayain pengeluaran pemerintah. Belum lagi ada kebijakan potong suku bunga yang waktunya terasa lebih politis daripada ekonomis. Setiap langkah ini pelan-pelan tapi pasti mengikis garis pemisah yang krusial itu. Dan pasar itu pinter loh. Mereka bisa ngerasain ini. Coba lihat grafik ini. Pas banget setelah pengumuman potong suku bunga yang bikin kaget itu, rupiah langsung anjlok. Ini bukan kebetulan ya. Ini adalah sinyal dari para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, bahwa kepercayaan mereka terhadap independensi bank sentral kita mulai goyah. Terus, apa jadinya kalau independensi ini makin lama makin terkikis? Kita nggak perlu nebak-nebak kok. Sejarah ekonomi dunia udah kasih kita beberapa contoh nyata, dan jujur, ceritanya nggak ada yang bagus. Ini bisa jadi peringatan keras buat Indonesia. Ada istilahnya nih buat kondisi kayak gini. Namanya dominasi fiskal. Gampangnya, ini kondisi di mana bank sentral berubah fungsi jadi semacam mesin ATM buat pemerintah. Dan sejarah membuktikan, akhir dari cerita ini hampir selalu sama. Bencana ekonomi. Contoh paling jelas, Argentina. Inilah yang terjadi waktu dominasi fiskal mengambil alih. Lihat deh, di grafik kiri, inflasinya meroket gak karuan. Harga-harga jadi gak terkendali. Di grafik kanan, nilai mata uangnya hancur lebur. Ini akibat langsung ketika bank sentral nggak lagi dipercaya buat menjaga nilai uang. Contoh lain, Turki. Mereka ngelakuin hal yang aneh banget. Di saat inflasi tinggi, yang harusnya suku bunga dinaikin buat ngerem, ini malah dipangkas abis-abisan gara-gara tekanan politik. Hasilnya, ya bisa ditebak, lihat grafiknya di kiri, inflasi langsung meledak.
Ini bukti nyata kalau hukum ekonomi itu nggak bisa ditawar-tawar sama kepentingan politik. Oke, setelah lihat contoh-contoh tadi, kita balik lagi ke Indonesia. Tanda-tanda batasan yang mulai kabur itu menempatkan kita di persimpangan jalan yang genting banget. Jalan yang kita pilih sekarang ini akan menentukan nasib ekonomi kita untuk tahun-tahun mendatang. Risikonya ini kayak efek domino loh. Sekali jatuh, semua bisa ikut jatuh. Mulai dari investor yang nggak percaya lagi, akhirnya modal pada kabur. Terus biaya pinjam duit buat negara dan perusahaan jadi makin mahal. Bank Indonesia jadi nggak dipercaya lagi buat ngendaliin inflasi. Sampai puncaknya yaitu peringkat utang negara kita bisa anjlok. Dan soal peringkat utang itu bukan cuma huruf di atas kertas ya. Status investment grade atau layak investasi yang kita punya sekarang ini adalah hasil kerja keras puluhan tahun reformasi. Kalau sampai kita kehilangan status itu, artinya kita semua bakal bayar lebih mahal untuk segala hal, mulai dari biaya proyek sampai cicilan. Dan ini bukan lagi sekedar omongan atau kekhawatiran, datanya ada. Grafik ini adalah indeks independensi bank sentral. Coba deh fokus ke batang paling kanan. Itu Indonesia. Lihat penurunan yang tajam banget di tahun 2023. Beda sama negara-negara lain. Ini bukti nyata. Pondasi yang kita bangun susah payah itu sedang digerogoti. Jadi kita kembali lagi ke paradoks di awal tadi. Di satu sisi, ada tuntutan untuk ngebut pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ada stabilitas yang kita bangun dengan susah payah dan gak ternilai harganya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma, bisa nggak Indonesia menyeimbangkan keduanya? Tapi lebih ke pengorbanan apa yang kita rela bayar. Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan membentuk wajah ekonomi Indonesia di masa depan.